Banyak yang mengira patek itu menular karena angin atau hujan saja. Padahal, momen paling berbahaya yang bikin patek cepat menyebar justru terjadi saat Anda melakukan hal ini. Ya, saat Anda memanennya. Halo Sobat Dotani, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas penyakit patek pada cabai yang disebabkan oleh antraknosa, oleh infeksi jamur, fungi dari genus Coletotrichum, utamanya spesies Coletotrichum capsicum dan Coletotrichum gloeosporoides. Penyakit ini sangat cepat menyebar, terutama pada kondisi lingkungan tertentu. Bagaimana tips cara mengatasinya? Simak videonya sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kelembapan tinggi. Jamur ini berkembang pesat pada musim hujan dengan kelembapan di atas 80% dan suhu hangat, sekitar 20-30 derajat Celcius. Media penyebaran. Spora jamur menyebar dengan mudah melalui percikan air hujan, angin, alat pertanian, atau kontak langsung antar tanaman. Benih terinfeksi. Penggunaan benih yang sudah membawa spora jamur dari tanaman induk yang sakit. Memanen buah sehat dan buah sakit bersamaan. Ini kesalahan yang paling sering terjadi. Ketika Anda memetik cabai yang bergejala patek, spora jamur yang super kecil akan menempel di tangan, sarung tangan, atau gunting potong. Begitu tangan atau alat yang sama menyentuh cabai yang sehat di pohon berikutnya, spora tersebut otomatis berpindah dan menginfeksi buah sehat. Memanen saat tanaman masih basah, pagi buta, atau setelah hujan. Spora jamur Coletotrichum sangat aktif dan mudah lepas di dalam air atau kondisi basah. Jika Anda memanen saat embun masih tebal atau sesaat setelah hujan, air yang menempel di tangan atau baju Anda akan menjadi media transportasi yang sempurna bagi spora untuk menyebar ke bagian tanaman lain yang bergesekan dengan tubuh Anda. Menggunakan wadah panen yang sama tanpa dicuci ke dalam wadah, keranjang atau karung yang sama dengan cabai sehat akan mengkontaminasi wadah tersebut. Spora jamur akan tertinggal di dinding wadah. Jika wadah itu digunakan lagi besok tanpa dicuci atau disemprot disinfektan, cabai sehat hasil panen berikutnya bisa ikut tertular. Cara memetik yang kasar hingga melukai tanaman. Memetik cabai dengan cara ditarik paksa hingga tangkai atau cabang tanaman robek akan menciptakan luka terbuka. Luka pada jaringan tanaman ini menjadi pintu masuk yang sangat mudah bagi spora jamur patek untuk menginfeksi area tersebut. Penyakit patek atau antraknosa yang disebabkan oleh jamur Coletotrichum sp merupakan salah satu ancaman terbesar dalam budidaya tanaman, khususnya cabai. Seringkali tanpa disadari, proses panen justru menjadi momen kritis penyebaran penyakit ini. Spora jamur dapat dengan mudah berpindah dari satu blok ke blok lain melalui perantara tangan pekerja, alat gunting, keranjang, hingga percikan air. Untuk meminimalisasi kerugian dan memutus mata rantai penyebaran jamur saat masa panen, berikut adalah standar operasional prosedur atau SOP yang dapat diterapkan di lahan pertanian Anda. Langkah-langkah panen yang aman dan higienis. Prioritaskan buah yang sehat. Selalu mulai aktivitas panen pada blok atau tanaman yang buahnya sehat tanpa gejala patek. Tunda memanen buah yang terinfeksi untuk giliran paling akhir, agar spora dari tanaman sakit tidak terbawa ke tanaman yang masih sehat. Pisahkan wadah panen. Sediakan keranjang atau wadah yang berbeda secara spesifik untuk buah sehat dan buah sakit. Bila perlu, gunakan wadah dengan warna berbeda agar pekerja tidak keliru mencampurkannya. Terapkan protokol sterilisasi. Pekerja yang telah bersentuhan dengan buah atau tanaman terinfeksi wajib mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan cairan hand sanitizer sebelum berpindah ke area tanaman sehat. Panen pada kondisi kering. Waktu panen sangat menentukan tingkat penyebaran patek. Hindari memanen setelah hujan turun atau di pagi hari saat embun masih tebal. Kondisi basah dan lembab adalah lingkungan ideal bagi spora jamur untuk menempel dan menyebar. Panenlah saat daun dan permukaan buah sudah benar-benar kering. Lakukan sanitasi lahan segera. Buah yang terkena patek tidak boleh dibiarkan berserakan di bawah tajuk tanaman. Segera kumpulkan,
keluarkan dari area kebun dan musnahkan. Cara terbaik untuk memusnahkannya adalah dengan dibakar atau dikubur dalam-dalam, minimal 50 cm, agar spora tidak bisa lagi menyebar terbawa angin atau air. Tindakan preventif pasca panen. Luka bekas petikan pada tangkai buah adalah pintu masuk terbuka bagi infeksi jamur dan bakteri baru. Oleh karena itu, tindakan cepat pasca panen sangat krusial. Aplikasi fungisida kombinasi. Selambat-lambatnya 1 hari, H+1, setelah proses panen selesai, segera lakukan penyemprotan fungisida secara merata. Gunakan cara kerja ganda. Aplikasikan campuran antara fungisida kontak dan fungisida sistemik secara bersamaan. Fungisida kontak berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk melindungi permukaan luar tanaman dari spora jamur baru. Sedangkan fungisida sistemik bekerja meresap ke dalam jaringan untuk menyembuhkan infeksi yang terlanjur masuk dari dalam. Lakukan rotasi secara berkala. Pastikan Anda selalu mengganti atau merotasi golongan fungisida yang digunakan pada jadwal penyemprotan berikutnya. Jangan terus-menerus menggunakan jenis atau merek yang sama agar jamur patek tidak menjadi kebal, resisten, dan obat Anda tetap ampuh di lapangan. Dengan disiplin menerapkan manajemen panen dan sanitasi yang baik, penyebaran antraknosa dapat ditekan secara signifikan, sehingga kualitas panen berikutnya dapat tetap terjaga dan kerugian ekonomi bisa dihindari. Jadi, kesimpulannya, saat kebun kita diserang wabah patek, proses panen itu ibarat pisau bermata dua. Kalau kita asal petik, tangan, gunting, dan keranjang kita justru bisa jadi kurir utama yang menyebarkan jamur antraknosa ke seluruh kebun dalam sekejap. Kunci utamanya ada 2. Disiplin kebersihan saat panen dengan memisahkan buah sehat dan buah sakit, serta perlindungan cepat pasca panen, menggunakan kombinasi fungisida kontak dan sistemik, serta wajib dirotasi agar jamur tidak kebal. Ingat, mencegah penularan jauh lebih murah daripada mengobati kebun yang terlanjur rusak. Jangan pernah membebani pikiran kita dengan hasil akhir, karena itu adalah urusan Allah. Kewajiban yang Allah berikan kepada kita hanyalah ikhtiar dan berusaha di jalan yang benar. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik di lapangan, maka lapangkanlah dada untuk menerima apapun ketetapannya, karena pilihan Allah pasti yang terbaik. Jika kita hanya fokus pada hasil akhir, kemungkinan besar kita akan sering merasa kecewa. Karena hasil adalah wilayah yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Namun, jika kita memindahkan fokus kita pada proses dan kualitas ikhtiar, setiap lelah yang kita rasakan akan bernilai ibadah. Dan apapun hasilnya nanti, tidak akan pernah membuat kita patah arang. Fokuslah pada apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Rawat tanaman dengan baik, pelajari ilmunya, dan maksimalkan usahanya. Biarkan hasil menjadi kejutan indah dari Allah atas kerja keras kita. Semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda suka dengan pembahasannya, silahkan klik tombol like, share, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Jika ada saran atau punya pengalaman lain seputar cara mengatasi patek, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.